Assalamualaikum, selamat datang para pejuang P3K Bidan di channel YouTube saya, Bidan Gembul. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bantu like, share, and subscribe. Bagi yang belum, yuk, tolong dibantu. Oke, kali ini kita bahas kembali tentang FR yang sudah beredar ya teman-teman ya. Ada beberapa yang akan kita bahas. Yuk lanjut aja. Oke, ini ada yang komen, kakak aku tadi ada soal di luar nalar. Pemeriksaan kejiwaan untuk ibu hamil usia 18 tahun menggunakan apa? Banyak istilah baru. Oke, jadi memang semakin kesini bentuk soal semakin bervariasi ya teman-teman ya. Mungkin di sini kita jabarin kurang lebih seperti ini. Penemuan pasien dengan masalah kesehatan jiwa dengan cara dilakukan screening menggunakan instrumen SDQ untuk usia 15 sampai 18 tahun atau SRQ 20 untuk usia di atas 18 tahun. Sebenarnya ini pemeriksaannya nggak cuma untuk ibu hamil ya, general, tapi itu mencakup juga. Jadi mungkin jawabannya antara SDQ atau SRQ. Karena pertanyaannya untuk usia 18 tahun, makanya jawabannya bisa SDQ ya. Nah, di sini kita bahas dulu ya, SDQ dan SRQ itu apa? SDQ merupakan screening perilaku singkat untuk anak dan remaja usia 3 sampai 18 tahun yang memberikan gambaran singkat dari perilaku yang berfokus pada kekuatan dan juga kesulitan anak dan remaja. Nah, kalau SRQ-nya kuesioner yang dikembangkan oleh WHO untuk screening gangguan psikiatri dan untuk keperluan penelitian. Instrumen ini digunakan untuk umur di atas 18 tahun. Karena tadi di soal usianya dia 18 tahun, makanya menggunakan yang SDQ ya teman-teman ya. Lanjut FR berikutnya ada tentang vaksin kelas 2. Oke, dari bagian ini ketahuan ya teman-teman ya. Vaksin kelas 2 itu apa saja ya? Vaksin kelas 2 itu ialah TD, tetanus difteri, diberikannya di bulan November, diberikannya secara injeksi IM atau intramuskuler, berarti berapa derajat? 90 derajat di lengan ya. Dosisnya berapa? 0,5 mili ya teman-teman ya untuk yang kelas 2. Oke, kita lanjut ke manajemen aktif kala 2 nih. Contohnya apa yang dilakukan pada saat pembukaan lengkap tapi perineum kaku? Apa teman-teman? Yap, betul. Episiotomi. Nah, nih ya, faktor-faktor yang mempengaruhi episiotomi antara lain perineum yang kaku karena menghambat persalinan kala 2 yang dapat meningkatkan resiko kematian. Ada beberapa jenis nih episiotominya. Ada episiotomi medialis, yaitu yang dibuat di garis tengah. Lalu ada mediolateraalis, dari garis tengah ke samping menjauhi anus. Lalu episiotomi lateralis 1-2 cm di atas komisuro posterior ke samping. Lalu episiotomi sekunder adalah ruptul perinil yang spontan atau episiotomi medialis yang melebar sehingga dimungkinkan menjadi ruptul perinil totalis, maka digunting ke samping. Nah, ini saya tampilkan ada derajat-derajatnya ya. Sebelumnya juga ada FR tentang derajat dari si episiotomi ini. Derajat 1 itu sampai mukosa vagina ya teman-teman ya. Derajat 2 itu sampai ke otot perineum. Derajat 3 sampai ke sphincter ani atau otot anus, dan derajat 4 sampai ke robekan rektum ya. Ini tentang epis dan derajatnya. Lalu ada FR tentang manajemen aktif kala 3, yaitu tentang teknik pelepasan plasentanya nih. Ingat ya, MAK3 itu pemberian suntikan oksitosin dalam 1 menit setelah kelahiran bayi. Lalu melakukan PTT, peragangan tali pusat terkendali, lalu melakukan masase fundus uteri. Oke, lalu teknik pelepasan plasenta yaitu ada Prasad Kushner nih, lalu juga ada Prasad Stresemann dan Klein, dibaca ya teman-teman ya untuk prasad-prasad teknik pelepasan plasenta. Lalu kala 3 persalinan dimulai kapan? Yaitu saat proses kelahiran janin selesai dan berakhir dengan lahirnya plasenta. Kalau ini tentang FR tentang kapan nih PTT itu, peregangan tali pusat terkendali itu bisa dilakukan kapan? Jawabannya
jika sudah muncul tanda-tanda pelepasan plasenta. Apa sih tanda-tandanya? Yaitu uterus globuler dan perubahan tinggi fundus. Lalu tali pusatnya bertambah panjang. Lalu semburan darah tiba-tiba. Lalu juga ada tentang suntikan oksitosin itu kapan dilakukan. Jawabannya dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit intramuskuler di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Lakukan aspirasi sebelum menyuntik oksitosin dan sebelumnya cek dulu pastikan adakah janin kedua atau tidak. Seperti itu. Itu perihal FR-MAK3. Kita lanjut, ada FR setiap berapa kali observasi kala 4, TTV, nadi, TFU, dan perdarahan. Oke, kala 4 itu kapan? Nah, kala 4 adalah waktu setelah plasenta lahir sampai 2 jam pertama setelah melahirkan. Nah, lalu pemantauan kala 4 selama 2 jam pertama pasca persalinan yaitu 15 menit dilakukan pemeriksaan TTV, nadi, tinggi fundus uterius, kandung kemih, dan peredaran darah setiap 15 menit nih. Ini dalam 1 jam pertama. Untuk 2 jam berikutnya lakukan setiap 30 menit. Yang diperiksa apa tadi? Tekanan darah atau TTV, nadi, nafas, segala macam. Lalu tinggi fundus uteri, kandung kemih, dan perdarahan. Itu ya. Suhu juga itu masuknya ke TTV ya teman-teman ya. Intinya 1 jam pertama tiap 15 menit, 2 jam tiap 30 menit. Itu ya untuk kuncinya ya teman-teman ya. Lalu pengertian IMD dan kapan dilakukan IMD itu untuk FR-nya. IMD yaitu inisiasi menyusui dini adalah proses bayi menyusui segera setelah dilahirkan, di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri, tidak disodorkan ke puting susu. Kapan bisa dilakukan IMD? IMD harus dilakukan langsung saat lahir, tanpa boleh ditunda dengan kegiatan menimbang atau mengukur bayi. Dilakukannya berapa lama? Minimal 1 jam. Tapi apakah semua bayi dilakukan IMD? Tidak. Ada beberapa kontraindikasi untuk ibu dan bayi yang tidak bisa dilakukan IMD. Untuk ibu kontraindikasinya apa? Kondisi hemodinamik atau kardiorespiratorik ibu yang tidak stabil, eklamsia atau preeklamsia berat, kanker payudara yang sedang menjalani kemoterapi, infeksi human T-cell lymphotrophic virus tipe 1, yang menderita herpes, tuberkulosis, ibu yang menggunakan obat-obatan terlarang seperti kokain atau penicillin ya. Lalu kontraindikasi bayi apa? Yang terutama bayi prematur ya. Lalu juga bayi tidak stabil. Bayi tidak stabil itu maksudnya yang patologis dari kondisi kelahiran bayi. Seperti itu. Lalu FR berikutnya, hormon pengeluaran ASI. Nah, itu aja FR-nya nih. Oke, di sini yang harus diingetin adalah jawabannya nih ya. Ada prolaktin dan oksitosin. Kalau prolaktin itu hormon yang mempengaruhi sel produksi ASI. Jadi dia menyiapkan nih kelenjar ASI, lalu juga yang lainnya yang bisa merangsang payudara untuk menghasilkan ASI. Kalau oksitosin, hormon yang akan membantu pengeluaran ASI yang sudah diproduksi. Jadi kalau prolaktin produksinya, oksitosin proses keluarnya ASI. Lancarnya ASI itu dari si oksitosin yang membantu. Ingat ya, kalau pertanyaannya hormon yang membantu produksi ASI, yang memperbanyak produksi ASI, berarti jawabannya apa? Ya, prolaktin. Kalau misalnya pertanyaannya ya hormon yang membantu proses keluarnya ASI, berarti oksitosin. Ingat ya teman-teman ya, jangan tertukar nih prolaktin dan oksitosin. Lanjut ke FR berikutnya yaitu postpartum blues dan depresi postpartum ya. Postpartum blues atau yang biasa dikenal dengan baby blues itu munculnya beberapa hari setelah persalinan. Kadang ada yang langsung segera bayi lahir, maksudnya setelah proses persalinan selesai, rasa itu timbul langsung, lalu akan hilang dalam waktu 2 minggu setelah persalinan. Bunda sering menangis sendirian tanpa alasan yang jelas, sering merasa ketergantungan, stres, merasa nggak berdaya, merasa apa yang dilakukannya itu
tidak benar gitu. Lalu perbedaannya kalau depresi postpartum nih mengganggu bunda dalam menjalankan tugas sehari-hari. Biasanya munculnya seminggu atau sebulan pasca persalinan. Jadi dia nggak langsung. Beda dengan si baby blues ya. Berarti kuncinya mungkin di situ. Kalau baby blues dia bisa langsung kejadiannya sampai kurang lebih 2 minggu. Nah, kalau si depresi postpartum tidak langsung. Bisa 2 minggu, bisa 1 bulan setelah itu. Biasanya berlangsungnya lebih dari 2 minggu. Merasa sedih yang ekstrim, kecemasan atau anxiety ya. Lalu merasa sangat lelah seperti itu. Lalu ini ada FR juga, hormon yang keluar saat haid, yaitu hormon apa? Ada 4 hormon yang bertanggung jawab untuk siklus menstruasi, yaitu hormon estrogen, progesteron, FSH, dan LH. Nah, hormon estrogen adalah salah satu jenis hormon seks wanita yang diproduksi oleh ovarium. Hormon estrogen berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi, menunjang kehamilan yang sehat, hingga membantu menjaga kesehatan jantung. Ya, lanjut ke FR berikutnya. Ada FR tentang tanda hamil, pasti hamil, dan tanda Chadwick itu yang nomor 9 yang di pojok kiri atas ya. Itu untuk FR-nya. Kalau tanda Chadwick adalah tanda perubahan warna menjadi kebiruan atau keunguan pada vulva, vagina, dan serviks di saat hamil ya. Lalu 11 tanda pasti hamil, yaitu tes kehamilannya positif, perubahan warna pada areola tuh menjadi lebih hitam, adanya gerakan janin, lalu juga adanya morning sickness atau mual muntah, payudara terasa kencang, terdapat linea nigra, tahu ya, garis hitam yang melintang dari pusar hingga ke tulang kemaluan. Lalu ada spider treleangniasis, yaitu perubahan warna nih, perubahan warna kulit ya. Lalu terdapat kantong gestasi kalau di dalam rahimnya. Lalu juga aminorea, itu yang pasti tidak keluarnya darah haid setelah sesuai siklusnya. Lalu spotting atau flek, atau biasa juga terdengar juga bunyi jantung janin. Oke, ini ada FR berikutnya, fase pembukaan, fase aktif dan laten. Ini FR-nya ya. Nah, di sini pembagian kala 1 persalinan dimulai, fase laten ini dimulai dari awal kontraksi hingga pembukaan mendekati 4 cm. Kontraksi mulai teratur tetapi lamanya masih di antara 20 sampai 30 detik. Kalau fase aktif yaitu kontraksi di atas 3 kali dalam 10 menit, lamanya 6 jam dibagi dalam 3 subfase. Periode akselerasi yaitu berlangsung selama 2 jam, pembukaannya menjadi 4. Kalau yang laten kan belum sampai 4 dia kan. Kalau aktif itu akselerasinya dari berapa sampai ke 4, itu masuknya akselerasi, biasanya 2 jam. Kalau dilatasi itu berlangsung dari 4 menjadi 9, lamanya juga biasanya 2 jam. Lalu periode deselerasi yaitu berlangsung lambat, dalam 2 jam pembukaan jadi 10 cm atau lengkap. Dari 9 jadi 10 itu biasanya dalam waktu 2 jam ya. Itu untuk fase laten, fase aktif ya. Ingat ya, fase laten dari awal mulainya ada pembukaan 0 sampai mendekati ke 4, pembukaan 3. Lalu kalau fase aktif tadi ya ada akselerasi, dilatasi maksimal, dan juga deselerasi. Oke teman-teman, kiranya sampai di sini dulu pembahasan FR yang sedang beredar. Nanti kita sambung lagi. Tetap semangat ya pejuang Garuda, tetap semangat pejuang P3K Bidan. Semoga kita lolos dan menjadi juaranya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah like, share, and subscribe. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan bisa dikoreksi di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. See you.